Annabelle merupakan sebuah boneka yang digambarkan sebagai sosok tragedi. Sosok Annabelle merupakan boneka yang menyeramkan padahal aslinya merupakan boneka yang manis dan lucu. Kisah Annabelle bermula ketika boneka ini diberikan kepada seorang siswa perawat muda bernama Donna oleh ibunya pada tahun 1970. Boneka itu akan berpindah-pindah apartemen ketika Donna dan teman sekamarnya, Angie, ketika tidak ada di rumah. Boneka itu meninggalkan catatan meminta bantuan. Kemudian, dia menyerang pacar Angie. Donna dan Angie kemudian menghubungi ahli demonologi yang mampu berbicara dan memanggil arwah untuk mengatasi ketakutan mereka. Ahli tersebut kemudian berbicara dengan boneka tersebut yang ternyata dirasuki oleh arwah bernama Annabelle Hingis. Kepada Donna dan Angie, ahli demonologi itu menceritakan jika Annabelle merupakan seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di sekitar apartemen itu sejak lama. Dia meninggal di lapangan tempat kompleks apartemen sekarang berdiri. Arwahnya Annabelle mengaku sering tinggal bersama Donna dan Angie di dalam tubuh boneka tragedi. Merasa iba pada Annabelle dan ceritanya, Donna dan Angie mengizinkannya untuk tinggal bersama mereka. Meskipun tampaknya hal ini bukanlah pilihan bijak. Ketika Lou, teman mereka, menjadi teror dan kengeriannya boneka Annabelle. Suatu hari Lou, yang merupakan teman Donna dan Angie bertandang ke apartemen mereka. Lou sudah sejak lama tidak pernah menyukai boneka itu. Dalam beberapa kesempatan memperingatkan Donna bahwa boneka itu jahat dan dia harus menyingkirkannya. Tapi Donna terlalu sayang dengan boneka itu. Dia hanya menganggap permintaan Lou sebagai angin lewat. Meskipun pada akhirnya keputusan Donna merupakan kesalahan besar. Suatu saat Lou yang sedang menginap di apartemen Donna dan Angie terbangun pada suatu malam dengan keadaan panik. Ketika terbangun Lou merasakan banyak kejanggalan. Tubuhnya pun tidak bisa bergerak. Dia kemudian berusaha melihat sekeliling ruangan. Ketika melihat ke bawah, dia menemukan boneka tragedi menyergap kakinya dan bergerak menuju atas dada Lou. Dalam hitungan detik, boneka itu mencekiknya. Lou berusaha melawan, tapi tidak bisa. Dia panik dan pingsan. Lou terbangun keesokan paginya dan meyakini apa yang dilihatnya hanya sebuah mimpi buruk belaka. Beberapa hari lalu, Lou kemudian kembali menyambangi apartemen Donna. Namun saat itu, dia menyadari apartemen itu tampak sepi dan menakutkan. Dia juga mendengar suara gemerisik dari kamar Donna. Lou takut karena berpikir ada perampok yang masuk ke kamar Donna. Lou memutuskan untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam kamar. Dia kemudian berjalan perlahan-lahan ke pintu kamar tidur. Setelah suara tersebut berhenti, Lou kemudian memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Ternyata kamar Donna kosong. Hanya ada boneka tragedi di sudut ruangan dalam kamar. Lou kemudian mencoba mendekati boneka yang dirasuki arwah Annabelle itu. Tiba-tiba dia merasa ada sosok Anna berada di belakangnya. Lou refleks berputar ke belakang. Betapa kaget dia menyadari sosok itu mendekatinya dan mencabik-cabik bagian dada Lou hingga berlumuran darah. Ketika membuka bajunya, Lou melihat ada 7 tanda cakaran di kulit dadanya. 3 goresan itu terbentuk vertikal dan 4 horizontal. Lou kemudian menceritakan kejadian itu kepada Donna dan Angie. Lou menyebut semua lukanya panas seperti luka bakar. Beruntung goresan ini segera sembuh. Mendengar cerita Donna, Pastor Hagen merasa kejadian ini merupakan masalah spiritual yang perlu diatasi oleh otoritas yang lebih tinggi di gereja. Jadi dia menghubungi Pastor Cook dan ahli paranormal bernama Ed dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine Warren tertarik dengan kasus ini dan sepakat membantu Donna serta para pastor menangani permasalahan boneka Annabelle yang menghantui. Setelah mendengar kesaksian Donna, Lou, Angie keluarga Warrens berkesimpulan bahwa boneka itu sebenarnya tidak dirasuki, tetapi dimanipulasi oleh kehadiran yang tidak manusiawi.